Tuh. Jadi gini, Atau gimana? ini setelah cari tahu ngobrol banyak teman gitu kan. Ateis itu kan dia itu sebenarnya tidak paham dengan konsep ketuhanan gitu. Ngeri nih Bapak Loh, ini. dia tidak paham dengan konsep ketuhanannya, beda sama agnostik gitu. Ya, agnostik itu lebih bodoh dari ateis. Itu lebih. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama. Jadi lebih. Bukannya itu lebih bagus? Oh enggak dong. Gini. Kan udah next level tuh bro. Kalau ada orang dia tidak tahu konsep ketuhanan, beda sama orang yang tahu ada Tuhan. Nangkep kan maksudnya? Nah jadi orang yang tahu ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama, itu adalah orang yang paling tolol. Karena yang ateis dia tidak tahu konsep Tuhan. Dia tidak tahu konsep Tuhan. Paham. Berarti lebih mulia yang ateis. Paham gue. Tapi disclaimer dulu ya. Tapi dua-duanya tetap tolol gitu. Tapi pertanyaan pertama dulu memang sebelum kita beragama sih, Tuhan itu benar-benar ada atau enggak? Itu bagus. Apa buktinya Tuhan itu benar-benar ada? Jadi gini ya, namanya Tuhan itu kalau misalnya dikatakan ada atau tidak, maka kita harus tahu dulu ukuran untuk menentukan ada atau tidak. Contoh, apakah ada pengaruh pemupukan nitrogen terhadap apa yang diteliti produktivitas tanaman manggis? Maka ketika aku mendesain skripsiku, aku pakailah ada hipotesis 0, hipotesis 1. Kalau andaikan ada pengaruhnya, aku harus tunjukin. Kalau tidak ada pengaruhnya, aku harus tunjukin. Masuk akal ya? Oke. Logik ya? Logik. Jadi kalau misalnya ada nih pengaruhnya, gue harus tunjukin dong data-datanya. Sainsnya gimana gitu. Nah, apa yang gue jadiin sebagai kontrol, yang gue nggak pupuk, dan ada yang gue pupuk, dan hasilnya beda atau enggak. Bedanya pun signifikan atau tidak. Gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak ada, berarti aku juga harus tunjukin dengan data juga. Itu namanya metode ilmiah. Itu namanya metode ilmiah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, harus ada buktinya. Betul. Maka dengan metode ilmiah, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Dan Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ini menurut gue ya, pakai logika asumsi tolol aja nih, analisa gembel, Anabel gitu. Tuhan tuh pasti ada. Kenapa nggak anagem aja? Analisa gembel, anak Anabel soalnya. Lebih. Nah, jadi gue mau nyambung pernyataan dari Pak Ustadz tadi. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada dan tidak bisa dibuktikan dia tidak ada. Berarti ada. Betul. Berarti ada. Ada. Itu pasti. nanti masuk ke sana dengan teori yang lain. Mau coba? Mau coba gimana? Antum dulu deh. Coba Pak Ustadz, Dokter Richard mati dulu. Habis itu kasih tahu kita. Kasih tahu ada apa enggak? Ada atau enggak? Kasih tahu dong. Tapi buktinya banyak orang yang koma, gue tanya pas koma ngapain? Gue tanya. Enggak ada tuh cerita dia ke atas ketemu dengan koma Tuhan. Kurang jauh dia. Balik lagi. Kurang jauh koma. Komanya nanggung nanti. Kurang jauh komanya. Kurang jauh. Jadi gini, yang menarik adalah metode ilmiah itu adalah salah satu metode pembuktian kebenaran. Tapi bukan satu-satunya. Ya, paradigma sains. Yang dipakai Lex tadi itu bukan metode ilmiah. Itu metode rasional namanya. Ya, coba pikir-pikir aja. Itu metode rasional. Itu seringkali orang bilang logik. Padahal logik itu ada dua. Ada logika induksi, ada logika deduksi. Logika induksi itu metode ilmiah. Logika deduksi itu metode logis rasional. Seperti gambarnya gini misalnya, kita nggak usah lihat hujan yang turun di malam hari, tapi kalau kita bangun pagi, lalu kemudian kita lihat seluruh jalan hujan, masa orang siram semua? Nah, itu dia. Itu nggak perlu dijelaskan lagi kan? Atau misalnya gini, kita nggak pernah ngelihat kakek sampai 10 kali, kita nggak pernah lihat mukanya, kita nggak ada fotonya, kita nggak ada bajunya, tapi kita percaya mereka ada. Tapi kita pasti yakin eksistensinya ada, walaupun kita nggak tahu dia kayak apa. Nggak bisa membuktikan pula kan? Itu rasional. Nggak bisa membuktikan, tapi kita tahu bahwa mereka itu real ada. Loh, iya dong. Itu pembuktian rasional. Jadi secara pembuktian rasional. Jadi ada hal yang nggak perlu dibuktikan sebenarnya, tapi udah terbukti gitu. Deduktif. Ini bukan kata Dokter Richard ya. Ini kata sains ya. Bagaimana ada beberapa orang juga lah ahli yang mengatakan seperti berarti sains ini goblok berarti. Enggak gitu ya, salah ya? Enggak. Sains dan agama itu harus berjalan seiringan loh. Gua setuju tapi in a way. Jadi gini maksudnya. Nggak semuanya ya kali ya? Jadi gini, sains dan agama bukan berjalan beriringan. Tapi sains adalah sains, agama adalah agama. Karena mereka menjawab pertanyaan yang berbeda. Artinya kalau sains cocok dengan agama, itu harusnya memang begitu. Kalau sains tidak cocok dengan agama? Kalau sains tidak cocok dengan agama, bukan berarti sainsnya salah atau agamanya salah atau sainsnya benar atau agamanya benar. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dikawinkan kali ya. Betul. Nah, contohnya gini misalnya. Sains itu adalah didesain, metode ilmiah itu didesain untuk mengetahui tentang what and how. Tidak selain itu. What apa dan bagaimana. Contoh misalnya, dokter bagaimana caranya untuk mendeteksi skincare abal-abal. Dokter meneliti dong
Dan Iya. ada kontrolnya kan ya, Iya. ada kontrolnya, ada penelitiannya. Nah, artinya dokter mengetahui apa dan kemudian mengetahui bagaimana ini bisa membunuh orang atau ini bisa berbahaya buat orang. Maka dokter berapi-api, gue yakin banget ini tidak boleh beredar karena kalau beredar menyebabkan kanker dan segala macam. Kenapa? Gue punya bukti. Tapi untuk menanyakan kenapa ada orang buat obat kayak gitu, itu adalah soalan agama. Why? Kita selalu bisa meneliti makanan apa yang kita suka, lalu kita teliti ini kayaknya ada kemirinya deh, ini kayaknya ada bawangnya deh. Itu semua bisa kita dapat. Tapi untuk menanyakan kenapa dia buat makanan ini, itu yang jawab cuma orang itu yang bisa jawab, nggak bisa sains. Bagaimana kalau misalnya dunia ini atau kakek kita tadi, atau yang lu bilang tadi soul jiwa tadi, itu terjadi memang apa adanya aja mengalir. Big Bang, lu pernah dengar nggak Big Bang? Tahu. Gua nggak setuju kalau leluhur gua monyet, gua nggak setuju. Gua nggak setuju. Dulu dia dari ikan, evolusi jadi monyet, gua nggak setuju. Tapi banyak kelakuan yang kayak monyet, banyak. Iya, benar. Apalagi para mantan-mantan. Benar. Tapi poinnya, tubuh manusia ini tuh terlalu desain banget untuk dia terjadi. Wah, keren. Dengan kita punya dua coba bayangin deh, ini estetik loh. Bayangin tangan kita 3, 1 di jidat, nggak enak deh. Kan gue pakai logika doang. Iya, bagus. Manusia ini estetik Lanjut. banget, Estetik. dibikin sama pencipta itu, satu otoritas lebih tinggi dari manusia. Ini tuh terlalu estetik. Asik. Tapi pendekatannya rasional kan berarti kan? Oh, sangat rasional itu. Pendekatannya rasional. Gak bisa kan kalau misalnya gue bilang kayak gini, kalau memang Tuhan itu ada, buktikan hadir di sini sekarang juga, nggak bisa kan? Ya. Ya nggak perlu dijelasin. Oke, sekarang gue masuk lebih dalam nih. Tuhan itu kalau ada, Tuhan itu wujudnya kayak gimana? Gue itu pengen kasih tahu kalau menurut gue Tuhan itu harus rasional. Tuhan itu harus Harus rasional. rasional. Ya banyak hal-hal rasional yang nggak perlu dijelaskan. Luar biasa. Contoh-contoh kayak tadi Dia gitu. nggak apa-apa nggak jelasin, gue yang jelas. Kalau Tuhan itu ada, bentuknya kayak apa? Itu adalah satu miskonsepsi terbesar di antara umat beragama. Bahkan di kalangan orang muslim, padahal mereka sudah dikasih tahu dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah apa? Iqra. Allah nggak bilang di dalam surat ayat pertama turun, dia nggak bilang nama dia Allah, nggak. Dia bilang Iqra, baca. Baca, teliti, analisis, telaahlah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Dia nggak ngasih tahu namanya siapa. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Artinya apa? Dari kata-kata itu ada konsep khaliq makhluk. Makhluk itu bahasa Arab loh, Dok. Makhluk artinya ciptaan. Khaliq artinya pencipta. Artinya kalau Tuhan itu masih bisa dibayangkan, masih bisa dikasih bentuknya, masih bisa punya sesuatu batasan-batasan di dalam kepala kita, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Itu dia. Berarti Itu rasional tuh barusan. Nggak tahu bentuknya apa, nggak. Selama dia masih bisa dibentukkan, selama dia masih bisa dibayangkan, itu bukan Tuhan. Secara konseptual gitu. Inilah ateis yang tidak mengerti konsep ketuhanan nih barusan nih. Makanya itu orang paling bodoh tuh ateis. Gue jadi panas ya sumpah. Cuma Gue salah pilih peran kayaknya. Coki Pardede tuh. Yang aku ateis sama agnostik pokoknya tolol lu tolol. Tuhan itu kan maha besar, maha esa, maha kuasa, maha luar biasa kayak gitu kan. Kalau misalnya itu Tuhan maha luar biasa, pasti kan Tuhan nggak mungkin dong menciptakan orang yang cacat. Pakai logika ya, Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang kayak sial banget gitu kan, atau nggak punya jodoh, atau ya macam-macam lah pokoknya keburukan-keburukan di dunia. Kalau memang Tuhan luar biasa, pasti Tuhan ciptakan manusia itu semuanya adil dong. Ini pakai logika aja ya. Silakan Pakai logika ya. Kalau pertanyaan yang pertama soal adil, menurut gua, adil ini menurut siapa dulu? Itu Bagus. pertama. Adil Bagus. menurut siapa? Karena menurut gua, ini dari kontemplasi diri, ngeliat banyak cerita-cerita di lapangan gitu ya. Serius ini, menurut gua ada yang cobaan itu bentuknya bencana, ada yang bentuknya rezeki. Ya. Jadi adilnya menurut siapa dulu? Aku setuju dengan Yong Lex. Aku pernah wawancari satu orang buta. Kalau kamu dikasih sebuah kesempatan untuk bisa ngelihat, kamu mau nggak melihat? Dia bilang enggak. Aku bilang kamu jangan munafik, kamu jangan naif. Kamu mau nggak untuk bisa melihat? Dia bilang enggak. Kenapa? Alasannya kenapa menarik nih? Menarik, dia bilang, karena aku tahu dengan butaku ini, aku dihindarkan dari banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tuh, itu dia menganggap Itu sangat itu adil gift bagi buat dia. Itu gift. Maka gift, Tergantung cara kita memandang. nah sudut itu pandang. dia. Mana gift, mana itu adalah loss. Itu adalah sebuah sudut pandang sebenarnya. Makanya ketika orang-orang Palestina ketika mereka diwawancari, bagaimana Anda merasa bahwa semenjak Anda lahir, Anda baru 14 tahun, sementara Palestina sudah dalam tanda kutip dari peristiwa Nakba itu 48 sampai sekarang sudah 70-an tahun, bagaimana rasanya dah? Dia bilang, bukan kami yang terpenjara, kalian yang terpenjara. Ini kita apa? Gue doang sepakat nih. Gue tanya dulu nih, sebagai penelitian nih. Ya. Ya. Tadi kan kita ngomong ateis dengan beragama. Ya. Tadi kan gue sudah bilang, harusnya kalau beragama,
punya kelakuannya beragama juga dong. Kenapa harus sih? Ya kan? Kenapa harus? Wajib dong. Ya seharusnya. Seharusnya kalau lu belajar, ya kan belajar kedokteran jadi dokter. Ya. Kalau menurut lu lihat kan lu sering keluar negeri nih. Sering lihat juga orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan. Kan luar negeri banyak banget tuh. 60% orang itu ateis di luar negeri. Iya, 75 ya. Yang mana yang lebih baik? Kehidupan mereka kah atau kehidupan orang beragama di sini? Kalau menurut gue ya, untuk Jujur lo. jujur, ini sejujur-jujurnya nih. Dia dicurigai mulu ya. Islam gitu, itu terlalu canggih untuk diterima sama masyarakat Indonesia yang mayoritas bodoh ini. Gila lu. Keren banget kata-katanya. Enggak, karena gini. Cuma nggak bisa gue ulang itu. Karena gini, Pak Ustadz, gue baru sehari 2 hari ngobrol, Yeah. gue ngelihat aja baru kebuka sedikit, Islam indah. Ya. Islam indah banget. Kalau sampai ada orang yang salah mempraktekannya, berarti ini orang yang komputernya OS-nya nggak cukup. Jadi keinstal agama itu di otaknya ngehang. Kayak kita punya komputer nih, speknya canggih, diinstal aplikasi apapun, akan jalan dong. Ya. Komputer itu ngomongin kita manusia yang pintar dan bodoh. Nah, manusia bodoh diinstal yang namanya analoginya aplikasi agama nih. Kalau speknya nggak cukup, Heng. hang. Malah Ya. rusak. Malah dipakai-pakai buat jualan agamanya. Bener. Ini logika loh, logika. Bener. Aku tambahin ya. Nah, ditambahin. Tadi logikanya Lex adalah, jadi kayak itu, dia ibaratkan manusia itu kayak HP. Ya. Ini HP tahun 98, mau diinstal WhatsApp ya nggak bisa. Itu bagi dia. Nggak begitu. compatible gitu. Nggak compatible. Nah, itu bagi Lex. Bagi aku sebenarnya kalau agamanya itu bagus, malah dia akan naikin spek manusianya. Bahkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah bilang ratusan kali, cuma orang mikir yang bisa dapat Islam. Dan kalau orang nggak mikir, justru dia akan nolak Islam. Makanya dulu namanya Quraisy jahil. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah, masa-masa jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh, tolol. Dan aku sepakat sih, karena kita lihat pada zaman sekarang terlalu banyak orang-orang beragama yang bertindak membenarkan dirinya atau bertindak atas nafsu pribadinya tapi mengatasnamakan agama. Memanfaatkan agama.